Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini channel saya Nur Nafiia. Sebelum ke pembahasan materi, saya sebagai dosen di Universitas Islam Lamongan, kemudian pendidikan S1 saya di Universitas Islam Lamongan, S2 di STTS, dan saat ini saya sedang melakukan studi S3 di ITS sejak tahun 2019. Beberapa penelitian saya ada di Google Scholar, nanti bisa dicek atas nama Nia Nur Nafiia. Kemudian aplikasi yang pernah saya upload di Play Store yang pertama terkait prediksi hasil produksi kacang hijau, kan tapi sudah expired karena ini sejak tahun 2018 ingat saya. Kemudian aplikasi yang kedua yaitu terkait menentukan status gizi balita mulai dari beratnya ataupun tingginya, dengan nama nanti cari aja Gita gitu ya di Play Store. Aplikasi yang lain yang pernah saya kerjakan ada di repository, nanti bisa dicek di GitHub atas nama Nurnaf ini ya. Terus buku yang pernah saya terbitkan yaitu ada 3 mengenai kecerdasan buatan. Yang pertama ini, kemudian buku yang kedua mengenai pengolahan citra digital ini, dan terkait data mining yaitu ini, clustering penghasilan penduduk terdampak COVID-19. Nah, yang mau saya bahas yaitu mengenai data science ya, data science. Kalau kita membahas data, maka saat ini banyak sekali data yang bisa kita ambil, mulai dari terkait data teks, data gambar, misalkan saya ngambil gambar nih terkait mengklasifikasi anjing ataukah kucing ini dengan jenis-jenisnya, macam-macamnya anjing, macam-macamnya kucing. Nah, itu bisa kita ambil gambarnya, kemudian nanti kita olah, itu juga data. Atau menggunakan video, jadi ada rekaman melalui hasil CCTV, kemudian bisa dicek ini. Ini adalah gerak-gerik orang yang mau melakukan pencurian. Ini adalah gerak-gerik orang yang mau melakukan apa. Nah, itu semua terkait data. Nah, data yang kita punya, yang ada di cloud, misalkan yang ada di cloud, kalau kita olah, itu sudah masuk dalam era big data ya, dalam era big data. Nah, big data itu apa? Big data itu kumpulan data yang sangat besar, ya sangat besar. Jadi baik itu big data, data mining, data science, itu sebenarnya adalah satu kesatuan keilmuan yang sama-sama mengolah data ya. Data diolah menggunakan keilmuan statistik, menggunakan keilmuan saintifik atau algoritma, matematika, atau menggunakan komputasi, teknik komputasi yang tujuannya adalah untuk mengetahui pola, ya, mengungkap pola, mengungkap terkait tren atau datanya lebih ke sini nih keterkaitannya, atau lebih ke hubungannya kayak ini nih. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan big data, data science, data mining ya. Jadi pengertiannya itu ya tidak beda jauh dengan keilmuan data. Jadi data diekstrak untuk diambil polanya atau pengetahuannya menggunakan saintifik, keilmuan statistik, atau menggunakan komputasi, teknik komputasi, atau menggunakan algoritma matematika yang tujuannya itu benar-benar memang untuk mengetahui polanya, tren, atau asosiasi. Itu terkait data atau istilahnya data mining, data science, big data. Nah, data ini kalau setelah diolah akan mendapatkan informasi. Jadi istilahnya ada hierarchical data. Hierarchical data itu lebih ke tahapan-tahapannya. Jadi data setelah dikumpulkan
Ya, setelah dikumpulkan, maka langkah pertama adalah didapatkan informasi. Informasinya itu mengenai apa? Kalau di sini saya sebutkan deskripsi yang sangat sederhana atau statistik deskripsi, ya. Statistik deskripsi itu apa? Contoh misalkan saya punya mahasiswa. Mahasiswa saya ada 40 dalam satu kelas. Nah, saya mau mencari nih dari data yang saya dapat sebanyak 40 baris itu, 40 mahasiswa. Mau saya cari mulai dari apakah ada pola-pola yang bisa saya ambil kesimpulan atau saya dapat informasi yang bermanfaat. Nah, langkah pertama biasanya adalah membuat datanya dalam bentuk grafik. Itu langkah pertama yang paling mudah. Ya, langkah pertama yang paling mudah. Jadi, saya punya data nilai mahasiswa hasil UTS misalkan. Sebanyak 40 mahasiswa, hasilnya saya taruh dalam seperti ini. Kemudian, untuk mendapatkan informasi yang sangat sederhana dengan cara deskripsi, yaitu pertama dibuat dulu grafik atau plotnya. Plot ini itu diambil dari nilai ini. Jadi baris pertama nilainya 45 ini. Baris kedua nilainya 57 ini. Baris ketiga nilainya adalah 45. Jadi dibuat plot itu bermacam-macam. Ya, plot itu bermacam-macam. Bisa dalam bentuk bar itu yang dalam bentuk garis-garis atau dalam bentuk line kayak gini. Nah, dari plot ini akan kelihatan, ternyata kayaknya nilai tertinggi ada di sini nih. Ya. Nah, di atas ini. Nah, ini baris keberapa? Baris 23. Nah, kalau kita kesulitan dalam bentuk grafik kayak gini, maka cara yang paling mudah adalah dengan mencari nilai. Nah, kayak gini. Kita cari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata. Ini adalah deskripsi statistik yang sangat sederhana. Kenapa? Karena memang langkah pertama untuk mengolah data itu ya ini dicek. Berapakah nilai maksimumnya? Kita cari. Kalau di Excel ya cukup menggunakan fungsi mak. Ternyata nilainya 97. Ternyata dari grafik ini tadi benar ya. 97 ini tertinggi. Nah, ini. Terus berapakah nilai minimumnya? Kita cek nih, minimum. Ternyata nilai minimumnya adalah 37. Kalau dari grafik berapa ya nilai minimumnya? Ini ada di sini. Nah, di sini di baris 18 seperti itu. Jadi kalau dari grafik memang lebih mudah kelihatan. Nah, terus kalau rata-ratanya berapa? Rata-ratanya kita hitung juga kalau di Excel menggunakan fungsi average. Nah, ternyata nilai rata-ratanya adalah 63. Kalau dari grafik memang tidak tampak ya, tidak tampak berapa nilai rata-ratanya. Akan tapi nilai statistik itu bisa dihitung juga ya, bisa dihitung. Jadi melakukan eksplorasi data atau untuk mendapatkan informasi, langkah pertama adalah dibuatlah dulu dalam bentuk grafik. Kemudian apakah ada anomali itu sejenis outlier. Jadi di video saya, di channel Nur Nafiiyah itu pernah saya bahas terkait outlier. Bisa dicek nanti ya. Di sini di outlier. Nah, outlier. Nah, ini membahas terkait outlier. Untuk apa sih outlier itu? Ya ini tadi untuk ngecek apakah ada anomali. Ya. Terus mengenali pola ya seperti ini. Contoh yang sederhana adalah mencari nilai maksimum, mencari nilai minimum. Kalau maksimum di Excel fungsinya max. Kalau minimum fungsinya di Excel min. Kalau rata-rata average. Nah, maaf salah penulisan. Nah, seperti ini. Barulah nanti kita ke tahap yang lebih tinggi, yaitu kalau di sini hierarkikalnya adalah ke knowledge.
untuk mendapatkan ke nulis, maka kita menggunakan algoritma atau soft computing atau metode yang dimana nanti akan dihasilkan sebuah model ya ini ya, untuk mendapatkan model. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait data. Jadi tahapan pertama data itu ya informasi, untuk mendapatkan informasi dengan cara seperti ini ya, melakukan pembuatan grafik, mengenali pola-polanya dengan cara mungkin menghitung dari statistik dasar, nilai maksimum, minimum, nilai rata-rata. Ada juga yang kadang juga menghitung nilai median ya, mediannya, nilai median. Median itu nilai titik tengah ya, median itu nilai titik tengah. Kalau di Excel fungsinya sama, median dengan fungsi ini ya, median. Kita cari median itu akan diurutkan dulu dari yang terkecil sampai terbesar, terus dicari yang paling tengah. Oh, ternyata mediannya adalah 60. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika penjelasan saya kurang jelas atau ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.